I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Oke guys, mari kita simak video berikut ini. Kasus human trafficking atau perdagangan orang di Indonesia hingga kini terus terjadi. Akhir Februari 2021 lalu, sebanyak 286 korban eksploitasi, 91 diantaranya anak-anak, diamankan polisi dari 15 muncikari yang ditangkap. Para korban ini dijual dengan tarif 300 hingga 500 ribu rupiah melalui media sosial. Polisi menyebut, muncikari mencari korbannya dengan berkenalan melalui media sosial. Halo semuanya, kita akan melakukan promosi kesehatan mengenai human trafficking. Yuk simak penjelasan berikut. Apa itu human trafficking? Human trafficking merupakan segala bentuk tindakan baik pengrekrutan, pemindahan, penampungan, penerimaan tindak kekerasan, penganiayaan, dan segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Apa aja sih bentuk-bentuk dari human trafficking? 1. Penculikan anak. 2. Penjualan organ. 3. Perdagangan manusia dengan kapal. 4. Penjualan anak. 5. Penjualan bayi. 6. Pengurungan manusia. 7. Prostitusi. 8. Perdagangan manusia. Berikut faktor-faktor human trafficking. Yang pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor pendidikan rendah. Yang keempat, faktor konflik. Dan yang terakhir, faktor terlalu percaya. Dampak apa saja jika terjadi human trafficking? Ada 2 dampak dari human trafficking, yaitu fisik dan psikologis. Yang pertama, dampak fisik meliputi cacat fisik, tertular HIV atau AIDS, gangguan fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, kematian, penurunan fungsi tubuh akibat penjualan organ. Yang kedua, dampak psikologis meliputi risiko gangguan kesehatan mental, kecemasan, ketakutan, depresi, dan trauma. Berikut merupakan undang-undang dari human trafficking. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1 yang berisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Terdapat 3 pencegahan dari human trafficking. Yang pertama, ada pencegahan primer. Pencegahan primer ini bertujuan untuk mencegah dan promosi kepada para individu, keluarga, dan kelompok. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini bertujuan untuk menindaklanjuti korban yang sudah terlanjur masuk dalam dunia trafficking. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini bertujuan untuk rehabilitasi korban human trafficking.